Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Kita sampai kepada wassalatu nurun. Kita baca ulang. Wa an Abi Malikin Al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard. Kemarin permasalahannya yaitu ada keraguan perawi hadis ini, yaitu Abi Malik Harith ibni Asim ini, tentang kalimat yang mengatakan yaitu tamla'ani au tamla'u, mana yang benar. Jadi para ulama-ulama di sini menafsirkan kalimat-kalimat tamla'ani yaitu tentang kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Apakah yang dua ini yang memenuhi langit dan bumi, atau subhanallahi walhamdulillah itu adalah satu kalimat yang bisa memenuhi dengan pahala dengan kalimat yang dua kemudian dianggap menjadi satu. Jadi dibaca saja intinya bahwa kalimat-kalimat ini yaitu namanya orang berilmu, yaitu membahas sesuatu, masya Allah. Selanjutnya kita lanjutkan. Wassalatu nurun, dan solat itu adalah cahaya, yaitu nurun mahsusun, cahaya yang dirasakan. Di sini ada syarah dari hadis ini. Innas salata nafsaha tudi'u li sahibihi fi zulumatil mawqifi baina yadayhi.
Jadi bahwa sholat itu sendiri menyinari li sahibiha bagi orang yang mengerjakannya fi zulumatil mauqifi di dalam kegelapan, dalam tempat kegelapan, baina yadaihi antara dua tangannya. Jadi cahaya-cahaya solat ini adalah yang akan menerangi orang yang solat itu sendiri di tempat dia berada. Wahm sembahyang ampun sugul cahaya. Tapi begini ya, kalau kita lihat orang yang menjaga ibadahnya, orang yang pacu dan sembahyang, biasa muan cerah orang. Cerah itu. Orang-orang yang menjaga sholat ibadahnya, mukanya itu biasa cerah. Qala di sini disebutkan walam yaji fi fi'lin muta'abbadin au muta'abbidin bihi annahu nurun fi nafsihi siwas shalah. Tidak ada perbuatan pekerjaan ibadah atau orang yang beribadah dengannya menjadi cahaya pada dirinya kecuali solat. Jadi solat ini adalah cahaya bagi orang yang mengerjakan. Hanya solat saja yang disebut dengan apa? Dengan cahaya. Solat saja katanya di sini, tidak ada pekerjaan ibadah yang bisa mendatangkan cahaya itu. Tidak ada. Katanya di sini ini mengatakan tidak ada lam walam yaji fi fi'lin muta'abbidin bihi annahu nurun fi nafsihi siwas shalah. Tidak ada perbuatan orang yang beribadah dengannya bahwasanya cahaya pada dirinya itu kecuali sholat. Lamun cara bahasa kita enggak anak tersebut kena ibadah sakbeng sogelan cahaya nu, yaitu hanya sholat. Apakah zikir mendatangkan cahaya? Enggak. Tidak ada. Yang ada itu di sini disebut bahwa solat itu sendiri adalah cahaya. Masya Allah, luar biasa. Fadzahiru anna hadzan nura khassun biha, maka jelas bahwasanya cahaya ini khusus dengan solat itu. Jadi sepertinya ya pensyarah daripada hadis ini, lamun cara bahasa sederhana, hanya solat saja yang membahas tentang cahaya. As-sholatu nur, solat itu sendiri adalah cahaya. Ya kena as-sholatu nur. Maka solat kena cara sembahyang, kena cara sembahyang, karena solat itu cahaya. Yang anehnya dari masailahnya sekarang ini adalah orang-orang yang mengaku mencari cahaya tapi dengan cara yang berbeda. Kalau zikir itu bagaimana? Al-Quran mengatakan
Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Kalau mau cahaya, cahaya apa yang dimaksud itu? Masya Allah, ini sholat, yaitu mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholat, kanat lahu, ada untuknya itu cahaya, buka juga wa burhanan, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Hadis ini yang milik Imam Ahmad Ibnu Hanbal bisanadin sholihin an Ibni Umar, dengan sanad yang bagus dari Abdullah bin Umar. Di sini ada pembahasan cahaya apa yang dimaksud dengan sholat itu. Qala fal muradu biha ay bisababiha ya'lun nuru wajhal mu'min, akan memancarkan cahaya terhadap wajah orang mukmin. Di sini juga ada qila, dikatakan fal isnadu majaziyun minal isnad lis-sabab. Ini sanad atau isnad dalam istilah dalam dunia, dalam ilmu balaghah itu ada namanya musnad dan musnad ilaih. Musnad itu as-sholatu nurun. Kalau dalam ilmu balaghah itu as-sholatu itu mubtada. Dalam bahasa balaghah namanya musnad. Nurun itu khobar. Dalam bahasa balaghahnya disebut musnad ilaihi. Dalam balaghah. Di sini disebutkan fal isnadu majaziyun minal isnadi lis sabab. Di sini ya hukumnya itu ya hukum majazi, istilahnya majaz, disandarkan kepada sebab. Waqila an-nuru ma'nawiyun, ada pendapat yang mengatakan cahaya itu ya cahaya maknawi. Kenapa? Karena li'annaha, karena solat itu tanha anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila shawab. Solat itu akan mencegah orang mengerjakan yang jelek-jelek dan yang mungkar-mungkar, dan akan menunjukkan kepada jalan kebenaran. Lamun temele jari dengan kena kesuruh tepacuan entante sembahyang. Jari angan meno den mele gawe lenge iya kena neno. Lamun dengan wah pacu ibadah angan neno den mele lenge ndak kayak kena pegawean angan den mele lenge. Jelas no? Kembe nang kanangan rene itu salah diri lengek diri. Sehingga ndek man kena tanda sembahyang. Maksud kena ndek kena no macam-macam lai pikiran sembahyang. Ndek menget diri mah sembahyang. Ni macam lai pikiran sembahyang. Masya Allah, itu
penjelasan-penjelasan para ulama tentang arti daripada solat itu adalah cahaya. Apa maksudnya solat itu adalah cahaya? Banyak penafsirannya. Pertama mengatakan bahwa tadi itu bahwa ya cahaya orang-orang yang sholat akan bercahaya mukanya besok di hari kiamat. Juga tafsiran yang lain bahwa yaitu dengan sebab pekerjaan sholat itu akan cahaya orang-orang mukmin itu bercahaya mukanya. Juga arti kata yang lain tentang cahaya yang diartikan maknawiyun itu secara makna tidak terlihat, yaitu mencegah orang untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Ini tafsiran daripada as-salatu nurun. Dek mele gawe lengek baik itu hati maupun perbuatan, dan akan ditunjukkan jiwa-jiwa yang lurus, yang tepat. Qala fatasadda 'anil mahaliki wa tusilu ila tariqis salamati. Wa tusaddu 'anil mahaliki, akan menghalangi daripada kebinasaan. Wa tusilu ila tariqis salamati, dan akan menyampaikan kepada jalan keselamatan. Kama yastadau bin nur, seperti orang terpancarkan atau menah isi cahaya. Contoh ini kena nih. Nah ini petang lampak dem tau langan, ya itu namanya orang tersesat. Petang dendang deme wah petang tahu mulai melampak nih, maka melampak dem tahu lain. Kalau memaksakan diri jalan dalam kegelapan, maka sudah pasti tersesat, tersesat. Kalau memaksakan diri untuk jalan dalam kegelapan. Jadi bagaimana cara kita kalau berjalan kalau dalam kegelapan? Jangan berjalan dulu, berzikir atau mengerjakan sholat, sehingga muncul cahaya itu yang akan memberikan kita itu petunjuk. Paham nih? Jangan maksud nih lamu wah gelap engkah lampak meco wah, lamu wah lengek lalu engkah. Paham nih? Lamu wah lengek lalu engkah dot. Kemudian setelah itu deme wah mecono, silahkan beribadah kepada Allah, wabil khusus yaitu melaksanakan sholat. Insya Allah sholat itu sendiri yang akan menuntun manusia itu. Waqila, akan ada tafsiran lain daripada kata-kata wassalatu nurun, nurul qalbi bisababiha. Jadi cahaya hati dengan sebab solat itu. Apa maksudnya cahaya hati? Kita lihat di depan. Lishtimaliha ala ma lam yajtami fi ghairiha minal a'malil qulub wal alsuni wal jawarihi fardan wa naflan. Kenapa solat ini disebut cahaya hati? Dengan sebabnya, karena dengan sebab solat itu orang akan mendapatkan cahaya di dalam hatinya. Apa maksudnya? Ini dia.
Kenapa dinamakan cahaya hati? Listimaliha ala ma lam yajtami fi ghairiha minal a'malil qulub. Karena terkumpulnya, tercakupnya atas apa yang tidak terkumpul pada selainnya dari perbuatan-perbuatan hati. Jadi solat ini rukun qauli, fi'li, qalbi. Dia tahun kumpul tuh, lek sembayang tuh, zikir tuh. Perbuatan wal alsuni, lidah juga, wal jawarihi juga, jawarih anggota badan, fardhon wa naflan, pekerjaannya itu bentuknya itu wajib maupun sunnah dia sempurna di dalam sholat. Masya Allah. Fassolatul kamilatu, maka solat yang sempurna itu yuhsilu biha minan nuril ilahi fil qalbi ma la yu'abbaru anhu. Jadi solat yang sempurna itu akan mendatangkan dengannya dari cahaya ketuhanan fil qalbi, di dalam hati, ma lam yu'abbar anhu, yang tidak ada diibaratkan darinya yang lain-lain selainnya itu. Wassodak, kita lanjutkan. Wassabru wassodaqatu burhanun. Burhan, araran burhan tuh. Apa artinya burhan? Ini maka sodakoh itu adalah burhanun, hujjatun ala imani muaddiha. Nah, itu menjadi dalil atas keimanan orang yang melakukannya. Jadi sodakoh ini akan menjadi dalil, lah mencari bahasa dite, bukti keimanan seseorang. Jelas ini? Apa artinya hujjah? Burhan? Apa artinya burhan? Hujjatun ala imani muaddiha. Itu menjadi hujjah, alasan, argumentasi atas keimanan orang yang melakukannya. Nah, mencari bahasa kasar, bukti keimanan itu. Angka lamun bedui kepeng benang, lamun arak kepeng, bukti seseorang menjadi beriman itu adalah sodakoh. Hujjatun, burhan itu menjadi hujjah, alasan, argumentasi atas keimanan orang yang menunaikannya. Sidena nih, baca Rabbana fa'ana bima, apa namanya? Itu dalil kalian bahwa kalian itu adalah orang yang beriman. Ngerti ini kan nih? Banyak orang berkoar-koar tentang sodako, tentang apa itu kelebihan-kelebihannya, tapi dia tidak melakukannya. Nian den wah beramal, nian den wah bersodako. Itu bukan dalil. Ucapan ini bukan dalil, bukan menjadi alasan argumentasi keimanan seseorang. Dalam bukti ya, bukti. Lamun syahadat ya cukup isi aparan nun. Asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian. Tapi
sebagai dalil atau argumentasi alasan. Den perlu ngeraos-raos dengan bersedekah sugulan wah. Paham no? Makanya dikatakan as-shadaqatu was-shadaqatu burhanun. Apa artinya itu? Sedekah adalah bukti hujjah keimanan orang yang mengeluarkannya. Waqila disebutkan di sini ala annahu laisa minal munafiqina allazina yalmizuna almutatawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Di sini dikatakan tidak ada bagi orang munafik itu melakukan sodakoh sunat. Jadi sengken dengan munafik no, bersodakoh dalam tunjukkan hadis ini. Tapi sekarang ini justru ya banyak. Dalam arti begini ya, mungkin ya sodakoh itu uang yang tidak benar, yang korupsi apa segala macam. Qila ala hubbihi lillahi wa rasulihi, yaitu sodakoh ini atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Fa innahu athara ridahuma, dia membekas keridhaan Allah dan Rasulnya alal malil ladzi jabala ala hubbihi, atas harta yang dia keluarkan karena kecintaannya. Jadi mencari bahasa sederhana, sodakoh itu adalah bekas yang melekat pada seseorang atas keridhaan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Wakila, arti kata lain. Pertama yang tadi itu sebelumnya itu bekas keridhaan Allah dan Rasulnya sehingga orang ada keinginannya untuk beribadah, bersodakoh. Kenapa orang bersodakoh? Kenapa orang bersodakoh? Karena ada di dalam hatinya melekat tentang keridhaan Allah pada dirinya sehingga sodakoh ini dikeluarkan. Ngerti nih? Jadi cara bahasa sederhana dengan sak beramal bersodakoh no. Di sana kalian lihat bahwa orang tersebut ada melekat keridhaan Allah dan Rasulnya pada orang tersebut. Lamun wah bani sogolan kepeng bersodakoh beramal, berarti apa itu? Ada keberkahan atau ada keridhaan Allah dalam hatinya orang itu. Artinya dia merasakan itu. Lah mencari bahasa kasar meni anunimuni. Apa manfaat selapu apa seni di dalam mangan aka komok masih juaan meni sehingga dia mengeluarkan sebagai sedekah. Paham no? Artinya ada athar bekas sisa keridhaan Allah pada orang tersebut. Masya Allah. Waqila burhanun lahu yaumal qiyamati idza su'ila an malihi fima anfaqahu yaqulu tasaddaqtu bihi. Nah, arti yang lain tentang sedekah ini adalah burhan
hujjatun, itu sebagai dalil yaumal qiyamati, di hari kiamat. Idza suila, jika ditanya, an malihi, tentang hartanya, fima anfaqahu, bagaimana engkau menafkahkan, atau bahasa kita berbentam kadu kepeng benang harta benda milik bawon dunia sini. Kemudian orang yang ditanya mengatakan tasaddaqtu bihi, ya aku mensodakohkannya. Jadi sodakoh ini akan menjadi dalil manusia bahwa perbuatannya mengeluarkan sodakoh itu akan menjadi dalil. Apa dong gaduh kepeng? Oh, itu bersodakoh, beramal. Jelas itu? Jelas maksudnya as-sodaqatu burhanun, dengan berbagai macam penafsiran para ulama-ulama tentang hal ini. Qala was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah, yaitu cahaya juga. Apa bedanya cahaya dengan apa tadi itu? Apa? Nur. Di sini kita lihat. Di sini disebutkan intasyara lahu diya'un wa huwa minal idha'ati intisyarun nur. Wa hadza akmalu ahwalin nur. Qala ta'ala huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Wa qala al-Qurtubi fassara as-sabra bis-sawmi fad-diya'u nurun wa in ikhtalafa lafzuhuma. Di sini dikatakan qala al-fakihani walam ara man farraqa bainad diya'i wan nur. Katanya di sini beliau mengatakan tidak ada orang yang dia tidak melihat bahwa ada orang yang membedakan antara cahaya dan antara diya' dan nur. Tapi sebelumnya di sini dikatakan begini, bahwa Al-Quran mengatakan, mengambil daripada ayat Al-Quran, alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Kalau nur itu adalah pantulan cahaya, kalau kita lihat dari hadis ini, dari arti bahasa begini, apa yang bercahaya itu? Apa yang bercahaya? Matahari, bulan. Apa yang bercahaya? Jari yang bercahaya itu, contohnya, yang bercahaya itu matahari. Kemudian matahari memancarkan cahayanya kepada bulan. Bulan memancarkan cahayanya kepada, bukan kepada bumi, Bu. Bintang ini. Gampang. Jadi apa yang bercahaya sebenarnya? Matahari. Nah, dinamakan bulan dinamakan bercahaya karena ada pantulan matahari ke sana. Kemudian memantulkan lagi. Contoh nane kaca apa nu mekenu am sorot mekenu kadu koce. Apakah mekene memantulkan cahaya lagi?
Ya seperti itu. Jadi yang disebut dia nur itu adalah pantulan cahaya. Karena Al-Quran mengatakan begini. Mana dia tadi itu? Alladzi huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Jadi nur itu adalah pantulan cahaya dari yang sumbernya ini. Kalau kita lihat sumbernya adalah matahari, kemudian berarti pantulan cahayanya ini namanya adalah dia. Pantulan cahayanya itu adalah nur, dan cahayanya itu sendiri namanya adalah dia. Paham no? Makanya orang yang bersabar itu sumber cahaya. Ngerti nih? Sumber cahaya, asal cahaya. Segala sesuatu itu adalah sabar itu adalah sumber cahaya. Makanya orang sabar itu pasti itu dia itu mukanya itu tenang, damai. Lem cari bahasa si titeno kalem, lemah lembut, berembe-rembe tambah popor bekincu lah mau masapat entam pada tepina aja. Siri tajak penuh ruem. Nah, nih apa ranun? Apa ran? Ya berembe-rembe tambah popor bekincu. Paham nih? Jadi sumber cahaya itu adalah sabar. Sumber cahaya itu adalah sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ah, ini bahaya ini. Dan Quran itu adalah hujjah, dalil untukmu. Artinya dalil kebaikan maksudnya. Inim tasalat awamirahu. Jadi inim tasalta awamirahu wajtanabta nawahihahu. Nawahihi. Jadi hujjatun lak. Quran ini, mana ini Quran? Quran ini akan menjadi apa namanya? Dalil kalian. Kalau mengatakan hujjatun laka, maka Al-Quran itu besok akan bersaksi kebaikan tentang kita. Hujjatun laka. Tapi kalau mengatakan hujjatun alaika, maka dia akan menjadi alaika, itu akan menjadi dalil tentang kejelekan kalian. Yuk Quran nih, Quran ini. Jadi lema Al-Quran seni dia akan menjadi dalil kita, dalil titeno. Dalil berbekanan datang Quran ini Pak malaikat ya menini lah ini Quran lalu napa lagu ya lupa diri unin kembek nangkan lupa ya ndek telengok ke layak unin menulah kira-kira. Masya Allah, ini bahaya ini lah. Lamun sak tetap murojaah bedoi waktu murojaah kan anu unin Quran ya molah lamun menunin Quran ya kan tetap tu murojaah lagu sida nih minindot lalu doang udah terkena kan. Jadi murojaah tetap lagu masih doang lupa apa ni melema sida tu lah tetap murojaah pa malaikat lagu nia ya genem lalu unin kan Quran. Jadi sang jadi masalah ini yang tidak berusaha untuk mempertahankan hafalannya. Lah Quran aku sinapan lagu pegawaian dia lengek dia unin kan. Aku isi
Apa lunin Quran lagu pegawean lengek. Nah, jadi Quran yang kita hafal ini juga akan menjadi alasan dia datang besok. Quran sini datang berembeh deh jagaan lu pokok indah nalah aneh. Quran lo arah nanu. Paham ini karena ya pokok indah mauliza lah dia lamun datang ya. Ya. Jadi ya artinya bahwa dia akan menjadi dalil kebaikan kita atau menjadi dalil kejelekan kita. Selanjutnya kullun nasi yaghdu. Jam berapa Wan? Jam 8 lebih. Ini mau ujian praktek sekarang ini. Apa amkelaan dah dulu dia? Hah? Hah? Apa amkelaan atau tutukan nih segede ini? Kita tutukkan ini. Kita tutukkan seketiknya. Kullun nasi kelapu nasi kelapu ya. Apa artinya kullun nasi? Aropaan. Lapah matonde. Kullun nasi apa artinya? Selapu semua manusia. Yaghdu artinya cepat-cepat fi masalihihi, maksudnya yaghdu berpagi-pagi. Selapu manusia berpagi-pagi, cepat-cepat maksudnya. Fabai'un nafsahu, kelapu manusia cepat-cepat, kemudian dia menjual dirinya. Menjual dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Famu'tikuha, kemudian membebaskannya, membebaskan dirinya minal azab. Lamun serah diri moto jok Allah, maksud nene kalian menjual diri kalian kepada Allah. Apa maksud serah menjual diri? Jarin apa seunim tesuruh isi Allah seno mumgawe iaran dengan jual diri jok Allah. Pabai'un nafsahu, dia menjual dirinya kepada Allah. Untuk apa? Famu'tikuha, untuk membebaskan dirinya dari azab. Nah itu dia. Jadi manusia, selapu manusia ya dua, mu'tikuha au mubikuha. Mu'tikuha au mubikuha. Ini manusia ada dua. Selapu manusia begopoh-gopoh. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, kemudian membebaskan dirinya dari azab. Mbe kenen dengan jual diri nojok Allah. Yaghdu aru-aru dan lalu jual diri. Jari apa saunin tesuruh seno muna gawe suruh sabar, tesuruh maco suruh sembahyang, itu namanya orang jual dirinya kepada Allah. Mah ini aku nih apa tampile gawe ya jauh, itu hamba Allah itu. Au mubikuha, maksudnya itu adalah
kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu au mubiquha. Itu dia. Selapu manusia ba'i'u nafsahu li ghairi rabbih, itu maksudnya mubiquha itu. Selapu manusia kullun nasi bercepat-cepat aru-aru entan jual diri li ghairi rabbih, kepada selain Tuhannya. Untuk apa itu? Min hawahu awis syaitan, dari nafsunya atau kepada setan. Mubikuha ay muhlikuha, membinasakannya. Jadi mana kenen kana kenen. Jari si de seni ini kita jual diri tojok setan, jual diri tojok nafsu seno. Ndek maru ndam gawe, ndek perhatian perintah Allah, ndek perhatian larangan Allah, ase mampes doang. Dengar nih, ngampes merisat timu bat lau daya untuk kepentingan nafsunya saja. Ndek napa dengan begawean kenen. Untuk kepentingan nafsunya saja. Itu namanya mubiquha, yaitu muhlikuha, membinasakan dia. Coba kalian lihat manusia di atas dunia ini. Dengan dunianya dia lupa terhadap akhiratnya. Dengan dunianya dia lupa terhadap agamanya. Itu namanya mubiquha. Dengan nafsunya lupa aturan-aturan agama. Jelas itu? Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh orang Muslim. Muni menen den. Jadi ini nama orang ini. Ndak bisa kena rawahu Muslimun. Hai pen riwayat dia. Muslim sayo Muslim wahunin. Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, itu namanya Imam Muslim itu, Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi siapa namanya Imam Muslim? Sayaran Imam Muslim. Mana dia di depannya? Ya. Al-Wahidil Qahhar. Mana dia? Biasa disebut. Rawahu Muslimun. Ndik napa orang Muslim kenen dia. Aran manusia dia, aran ulama, aran menono. Ndak bisa kena rawahu Muslimun dia unin. Angka iya wah dengan Muslim ngeriwayatan unin, bukan Muslim maksudnya. Bukan Muslim manusianya, tapi siapa? Nah ini dia namanya Imam Muslim ini. Abul Husain Muslim bin Hajjaj, Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi As-Tsaqafi ganda. Hajjaj ibnu Yusuf As-Tsaqafi. Oh ini dia. Mana dia? Siapa namanya Imam Muslim? Abul Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim
Al-Kushairiyu An-Naisaburiyu. Kushair ini adalah nama qabilah ya, nisbatun ila Kushair ibnu Ka'ab ibnu Rabi'ah ibnu Amir ibnu So'ata qabilatun kabiratun. Yaitu sudah. Nanti kita lanjutkan. Siapa namanya Imam Muslim? Abul Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim Al-Kushairi An-Naisaburiyu. Ndek Muslim cari sasak. Rawahu Muslimun. Apa? Apa itu? Aduh lupa, klemauannya habis waktu. Angkat nanim nen. Anu entan apa ranun? Tulisan ke laun. Cerita sasak hari Sabtu menu nih tulis tuh. Kado kertas pas dik mantah menu yang ngetang kan? Aran sanu lupa ada. Apa jak cerita amda tuh? Kenapa namanya? Angkat deparan sasak. Oh begitu ya. Aku pendek mantau dia. Ya. Nanti dah kita ceritakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis shawab.